A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat nikmat yang Allah berikan, sehingga pada hari ini kita tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, soimin wa soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak topik yang telah dibahas, banyak materi yang telah diungkap, disampaikan di forum ini melalui kajian-kajian dan kultum. Ini luar biasa bahwa proses pemahaman, pengetahuan tentang ibadah puasa sudah digali dan dikaji lebih jauh sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Ini apa artinya? Bahwa kita ingin memahami, ingin mengerti puasa apa yang akan kita jalankan selama bulan suci Ramadan ini. Tentunya pada pagi hari ini, judul yang coba akan kami bawakan adalah kutipan dari Al-Quran ayat 184 yang terakhir. Katanya, kata yang terungkap adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ini jadikan judul, berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Banyak kajian yang telah kita lakukan. Mohon maaf kalau kita mengulang-ulang, semata-mata kita ingin memperdalam kajian kita. Kalaupun ada kesamaan, mudah-mudahan semakin faham tentang makna ibadah yang kita lalui. Kalaupun ini adalah penguatan, semakin tajamlah pemahaman kita tentang puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, so'imin wa so'imat, bahwa dalam Al-Quran ada 3 ayat yang saya perhatikan khususnya tentang puasa. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah la'allakum wa la'allakum tashkurun. Yang terakhir adalah la'allakum yattaqun. Semua ujung kalimat ini adalah mengajak, membentuk manusia menjadi takwa. Tapi di tengahnya adalah la'allakum tashkurun, untuk mengajak kita senantiasa bersyukur. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah turunnya 1 bulan dalam 12 bulan untuk dilaksanakan kewajibannya oleh manusia. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah limpahkan kepada umat manusia dimanapun berada. Hanya sayang, tidak semua faham, mengerti tentang hakikat dan sesungguhnya intisari dari puasa itu sendiri. Banyak sebelum kita datangnya puasa, begitu banyak spanduk di mana-mana. Marhaban ya Ramadan, bahkan doa kita bersama, ya Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Dan kita sudah dipertemukan. Begitu dipertemukan, diapakan bulan Ramadan itu oleh kita semua. Ini yang tentunya harus menjadi kajian dan pemikiran kita semua. Ramadan dikatakan adalah bulan mulia yang dinantikan kedatangannya oleh umat muslim dimanapun berada. Bahkan kepergiannya tidak ada bulan yang ditangisi oleh Ramadan. Kita menangisi ketika Ramadan berakhir kalau kita paham bahwa Ramadan begitu agung, begitu mulia untuk kita manfaatkan dengan baik selama 1 bulan. Dikatakan mulia karena memang di dalamnya adalah pengendalian diri, karena hakikat dari puasa adalah pengendalian diri itu sendiri. Dan dapat dikatakan juga sebagai bulan proses perubahan dari manusia yang beriman dari sekedar yakin, percaya,
menjadi manusia yang memiliki derajat yang dibanggakan oleh Allah, bahkan dibanggakan di hadapan malaikatnya Allah, yaitu derajat manusia yang muttaqin. Maka pantas saja kedatangannya dirindukan semua orang dan kepergiannya ditangisi oleh semua orang. Nabi bersabda, "Man syoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2014. Hadirin shaimin wasaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh orang yang sedang beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang menjalaninya dengan penuh kepahaman, dengan mengerti dan kesungguhan tentang puasa. 4 manfaat tersebut antara lain manfaat lahiriah, yang kedua adalah manfaat batiniah, yang ketiga adalah manfaat sosial, yang keempat adalah manfaat spiritual. Manfaat lahiriah, puasa telah melahirkan sebuah kesehatan dan ketajaman berpikir, kejernihan dalam berpikir. Kita dalam 12 bulan, 1 bulan ini ternyata punya ketajaman, dikembalikan memori kita, dikembalikan daya ingat kita karena puasa. Orang banyak bersyukur karena puasa, karena ada pengembalian, recovery lagi tentang ketajaman daya pikir orang yang berpuasa, yang betul-betul memahami kedatangan puasa dengan baik. Manfaat batiniah, meneguhkan keyakinan, kepercayaan, dan pengendalian diri dalam mengarungi kehidupan ini. Hari ini hidup kita begitu banyak godaan, cobaan, dan semuanya. Hanya sebuah keyakinan dan ketaatanlah meneguhkan keyakinan kita kepada Allah bahwa kita tidak ada sandaran, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Manfaat sosial adalah membangun sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis dalam dan sejahtera. Artinya bahwa orang yang berpuasa adalah membangun hubungan yang baik, silaturahim yang baik sesama dengan tetangga, dengan lingkungan, dan dengan siapapun. Karena tidak ada sekat di antara kita untuk membangun harmonisasi hubungan dengan siapapun. Manfaat spiritual, puasa mendekatkan diri dengan Allah SWT sebagai puncak dan tujuan hidup kita. Puasa melahirkan, mendekatkan diri semakin dekat, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Karena hakikatnya kita akan dilahirkan menjadi manusia. Pada puasa adalah manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa, yang punya derajat tinggi di hadapan Allah SWT. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagai mesin proses yang cepat. Saya katakan sebuah proses mesin yang cepat. Bagaimana tidak cepat? Ayat Allah yang disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1 bulan harus melahirkan manusia yang derajatnya adalah takwa. Ayat ini telah menggambarkan dengan jelas bahwa puasa bisa menjadikan seseorang berubah dari tingkatan iman sekedar menjadi yakin menjadi seorang yang bertakwa atau takwa muttaqin dalam waktu hanya 1 bulan lamanya. Memang ada kata-kata mudah-mudahan, kata mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Artinya adalah tidak semuanya kita keluar nanti menjadi berhasil menjadi orang yang muttaqin. Tapi setidaknya ada peluang untuk meraihnya. Karena ayat ini memberikan dorongan, mengajak kita untuk menjadi orang yang meraih derajat tersebut. Lalu pertanyaannya apa? Apakah ada model pelatihan yang dapat merubah dan memberi jaminan untuk mengubah kualitas kepribadian manusia? Orang yang dari sekedar paham, orang yang yakin menjadi terkendali yaitu takwa, tunduk yaitu takwa. Hanya puasa Ramadanlah yang dapat diharapkan untuk mengubahnya. Ramadan menjadi mesin yang hebat untuk memprosesnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bisa di dalam Ramadan adalah menggodok hal-hal yang mendasar dari keimanan seseorang. Keimanan yang bertumpu pada keyakinan, dan keyakinan bertumpu pada kepahaman, dan kepahaman bertumpu pada proses-proses keilmuan yang diperoleh dari proses pembelajaran.
Untuk itu proses pembelajaran taklim yang kita ikuti adalah dalam rangka mengantarkan kita menjadi lebih paham dan yakin tentang hakikat dan esensi dari ibadah puasa itu sendiri. Proses yang disampaikan untuk mengarah ke sana paling tidak adalah memancing agar kita memahami mana yang terkandung di dalam ibadah puasa. Maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sebaliknya kalau kita tidak mengetahui makna yang sesungguhnya apa yang terjadi, maka dikatakan maka kita adalah puasanya sekedar ikut-ikutan. Umur kita sudah 52 tahun. Ambillah kalau kita umur kita balik 12 tahun, maka sudah 40 tahun kita ibadah puasa. Kalau kita 62 tahun, diambil balik kita 12 tahun, 50 tahun kita berpuasa. Kalau umurnya 22 tahun berarti kita baru 10 tahun berpuasa. Yang 72 tahun tentunya sudah 60 tahun kita berpuasa. Pertanyakan, efek apa yang kita dapatkan dari sebuah proses 1 bulan itu? Takwa apa yang kita dapatkan? Ini sesungguhnya pertanyaan kita besar. Maka Sabiris, ketika pejabat dilantik, salah satu persyaratannya adalah bertakwa kepada Allah, tapi ujungnya adalah menjadi pembohong, menjadi perampok harta rakyat dan pajak rakyat. Takwanya di mana? Berarti puasa tidak ngefek kepada pribadinya dan ngefek kepada lingkungannya dan kepada khususnya pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya tidak ada sama sekali. Ini yang kita miris. Hari ini dipertaruhkan ketakwaan seseorang. Diuji bukan hari ini, tapi setelah Ramadan itu sendiri adalah ujian yang sesungguhnya, proses yang 1 bulan kita lakukan. Soimin wa soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam proses puasa ini, para ulama membagi 3 proses, 3 tahapan. Agar mencapai derajat tersebut. Yang pertama adalah 10 hari pertama rahmat Allah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki ke hari ke-8. Besok ke-9 berarti 2 hari lagi rahmat Allah ini kita akan gapai. Apa yang kita lakukan dalam meraih rahmat Allah tersebut? Manfaatkan dan semaksimal mungkin upaya 10 hari pertama. 10 hari yang kedua adalah maghfirah Allah. Kita mengharap ampunan Allah. Tentunya topik yang berbeda. Untuk pembicaraan lebih lanjut. Karena ini hanya cukup 10 menit. Ampunan yang ketiga adalah. Fase yang ketiga adalah. Nikmat terhindar dari siksa api neraka. Ini pun menjadi bahasan pada episode berikutnya. Soimin wa soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Takwa dapat dipahami sebagai kemampuan mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan sebaliknya mampu mengendalikan diri untuk selalu berbuat kebajikan yang membawa manfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Untuk itu, puasa yang baik dan berhasil adalah puasa yang membawa dampak peningkatan kualitas diri sendiri, peningkatan kualitas hubungan dengan sesama, peningkatan kualitas terhadap lingkungannya, dan peningkatan kualitas hubungan dengan Allah. 4 peningkatan ini harus kita gapai. Harus kita manfaatkan dan harus kita raih selama bulan suci Ramadan. Dalam rangka apa? Tujuannya adalah melahirkan disebut dengan insan kamil. Manusia yang sempurna. Manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang mendapat balasan. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.